petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Kalau untuk pembentukan komunitas itu secepatnya, ini Pak Edo juga sudah buat grup WA-nya, kemudian kami masukkan ke BMM, mendaftar semua, sosialisasinya juga pada saat diseminasi itu, sosialisasi komunitas. Hari Kamis itu. Bersamaan dengan diseminasi nanti kami sosialisasikan juga ke komunitas itu. Aktivitas pertama komunitas itu nanti 2 minggu setelah itu. Iya, karena kita kan sibuk minggu depan nanti coba tahun sekolah, minggu depannya lagi aksinya KPM. Dikasih lewat dulu kegiatan sekolah. Jadi yang di komunitas ini yang pertama yang harus dilakukan itu tadi apa mengevaluasi pembelajaran di kelas begitu ya. Maksudnya itu menyampaikan hal-hal baik yang sudah dilakukan di guru mapel terutama. Terus kalau komunis tentu aksi nyata pembimbingan ke siswa begitu supaya bisa berbagi ke teman-teman. Karena di komunitas nanti ini tuh nanti akan dikupas habis tentang bagaimana meningkatkan pelayanan pembelajaran ke siswa, itu yang tujuannya. Jadi dalam tadi kita pilih waktu 2 minggu sekali itu sudah harus ada lagi refleksi begitu, refleksi terutama mendapatkan anak-anak yang modelnya seperti ini, kayak belajarnya bagaimana. Ya di sana teman-teman mungkin punya cara mengajar yang menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati teman-teman Waka, yang kami hormati teman-teman Dewan Guru SMA Negeri 6 Palu. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Wakasek dan staf yang sempat hadir pada kegiatan hari ini atau di ruangan ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru semuanya yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat karunia kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga tetap bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 6 Palu dalam keadaan sehat. Kemudian untuk sosialisasi komunitas belajar Meguru Pasanggani SMA Negeri 6 Palu, yang artinya belajar bersama ya. Jadi Meguru Pasanggani ini artinya belajar bersama, komunitas belajar bersama yang dibentuk atau hari ini disosialisasikan.
Kalau untuk belajar bersama sebenarnya sudah dari sejak dulu kita lakukan. Kita sudah sering melakukan kegiatan BIMTEK begitu, itu kan belajar bersama juga. Kemudian kita sudah melakukan belajar bersama di PMM juga itu. Namun ini komunitas belajar ini kita mulai hari ini resmi. Dan itu sudah didaftar di PMM. Makanya ada linknya Bapak Ibu yang dikirimkan itu supaya Bapak Ibu bisa bergabung di sana. Seperti itu. Jadi komunitas ini tujuannya nanti Bapak Ibu guru kita berdiskusi di dalam untuk saling sharing, komunikasi, kolaborasi tentang pembelajaran di kelas. Jadi memang khusus pembelajaran. Apapun nanti yang Bapak Ibu alami di kelas, inovasi, kreasi, kemudian menghadapi anak-anak, praktik-praktik baiknya yang dilakukan oleh guru-guru mapel ini akan diseringkan di dalam komunitas belajar ini. Jadi nanti hari ini kita akan melahirkan satu kesepakatan apa-apa saja aturan yang harus kita pegang teguh di dalam komunitas belajar ini, termasuk jadwal kegiatannya itu, apakah kita mau 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, atau sebulan sekali, tergantung nanti kesepakatan. Tapi kalau saya punya usul atau saran, kalau boleh kita untuk di awal ini kita mengambil satu kali dalam 2 minggu begitu. Jadi 1 kali dalam 2 minggu itu kita bertemu di sini. Jadi komunitas ini ada per mapel dibentuk, ada yang juga memilih per kelas, ada juga seperti itu, ada juga yang memilih per fase untuk kurikulum merdeka begitu. Ada yang memilih apalagi namanya komunitas belajarnya di fase E atau di fase F seluruhnya begitu. Tapi kalau kita untuk sekarang SMA Negeri 6 Palu itu memilih untuk seluruh guru bergabung, jadi tidak memilih-milih per mapel, per mata pelajaran atau per rumpun. Kita semuanya, kalau misalnya di minggu ini misalnya kita akan bertemu minimal 1 jam kita sharing. Misalnya ada bahasa Inggris punya inovasi pembelajaran di kelas, itu kita sharingkan ke teman-teman yang lain untuk mengikuti juga. Jadi itu akan kita lihat evaluasi apakah metode yang digunakan oleh misalnya Ibu A di mapel ini cocok untuk kita. Kemudian terutama juga bagaimana kita membicarakan atau mengantisipasi anak-anak yang belajarnya kurang perhatian. Semuanya akan dibahas di sini. Dan ini akan terpantau Bapak Ibu, dan ini pastinya akan melahirkan bagaimana kita merubah paradigma mengajar kita dari yang memang boleh dikatalah yang konvensional. Kalau dulu kan ada ceramah, diskusi, kalau ini kan ada inovasi-inovasi, ada pembelajaran yang berpihak kepada murid, jadi pembelajaran diferensiasi di sini nanti akan kita bahas semua. Jadi bersyukur di SMA Negeri 6 Palu ini ada CGP, jadi calon guru penggerak yang lagi pendidikan. Jadi ketiganya ini bisa memberikan sharing kepada kita semua untuk bagaimana menghadapi anak-anak yang sesungguhnya, bagaimana pembelajaran berpihak kepada anak, seperti itu. Jadi ini yang nanti akan kita hidupkan komunitas belajar ini. Jadi sekecil apapun kita sharing. Misalnya ada di satu mata pelajaran anak-anak itu artinya tidak pernah hadir misalnya begitu, tapi di pelajaran lain justru hadir. Jadi yang anak-anak yang hadir di pelajaran ini bisa memberikan tips triknya, bisa berbagi bagaimana pendekatannya terhadap anak-anak supaya nanti kita juga bisa mempraktekkan di kelas. Karena kita harus meninggalkan semua. Kemudian nanti ini akan supervisi yang dilakukan setelah ulang tahun sekolah ini.
itu saya beserta tim supervisor itu akan masuk di kelas satu persatu untuk melihat Bapak Ibu bagaimana metode. Tidak boleh jadi juri-juri dan tidak bisa, pokoknya di barisan belakang bawa umpul-umpul saja. Pak Edo juga tim olahraga minta jadi juri, terutama Pak Edward. Oh, tidak ada jadi juri kita ambil dari luar, tidak ada. Pokoknya yang tim MIPA ini kayaknya kita belum kumpul ini Pak Aldun. Apapun yang terjadi yang penting kita tampil nanti. Nah, siapa tahu kita juara 1 kan kita gerakan bawah tanah begitu. Oke Bapak Ibu, sudah panjang sekali karena saking semangatnya. Jadi mungkin setelah ini kami pamit, saya beserta Wakasek akan lanjutkan untuk melihat presentasi pertanggungjawaban sebelum kita masuk ke rapat kerja nantinya. Jadi nanti ini akan dipandu oleh Pak Muiz beserta dulu agar seluruh anggota di dalam komunitas belajar tersebut merasakan manfaat dan kebaikan yang sama dari komunitas kita. Jadi di sini ada sesi curah pendapat. Kami di sini hanya memandu. Sesi curah pendapatnya itu setiap kesepakatan atau keyakinan komunitas yang kita sepakati itu semua datangnya dari kita bersama-sama. Jadi bukan hanya dari kami sendiri, tapi dari Bapak Ibu sekalian juga. Silakan diberikan keleluasaan untuk mencurahkan pendapatnya tentang kira-kira bagaimana kesepakatan yang kita akan buat di dalam komunitas Megurung Pasanggani kita ini. Sebelum kita pandu untuk masuk ke PMM, agar semua bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di ruangan ini menjadi anggota Megurung Pasanggani di dalam platform PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi sebelumnya kesepakatan kelas dulu, kesepakatan komunitas dulu. Ya baik, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah pukul 10 dan kemungkinan juga dari pihak pegadaian sudah menuju ke sini. Di sini sudah kami sediakan tabel untuk keyakinan komunitas Megurung Pasanggani yang akan diisi dengan pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami persilahkan jika ada pendapat dari Bapak Ibu kira-kira bagaimana kesepakatan yang akan kita pegang bersama-sama dalam komunitas ini. Contoh misalnya kami bersama-sama penuh semangat belajar dalam komunitas Megurung Pasanggani. Itu hanya contoh, itu bukan yang mutlak. Itu saya tadi hanya memberi contoh. Jadi misalnya ada pendapat dari Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kesepakatan kita di dalam sini yang kita akan pegang bersama-sama, disilakan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, kita curah pendapat di sini. Kami hanya memandu. Jika ada kesepakatan yang ingin dituangkan di dalam lembar kesepakatan kita nanti akan kita tanda tangani bersama-sama, disilakan untuk mengangkat tangannya, Bapak Ibu. Siap, Pak Gede sepertinya mau bicara Pak Muiz, Pak Gede. Pak Gede. Iya, silakan Pak Gede. Ya Bapak, inilah kalau tidak benar saya mau kasih lagi kesempatan. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Ibu yang di depan. Suatu penghargaan yang luar biasa kalau Pak Edo dengan Ibu Tian bisa duduk itu luar biasa. Saya hanya bisa doakan supaya Bapak Ibu menjadi leader ya dalam membimbing kami ya, walaupun kami tua sampai sekarang mau pensiun sudah dekat pensiun belum sempurna itu FPB ya. Jadi ini masalah apa ini, saya tidak tahu jumpa kali ini Ya, tes ya. Baik Pak Gede, saya jelaskan sedikit, mohon maaf saya berdiri dulu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya Pak Gede, saya pancing di sini dulu. Jadi kita di sekolah ini Pak membentuk satu komunitas belajar Pak. Seperti sama juga di sekolah-sekolah lain, masing-masing sekolah itu punya komunitas belajar
seperti contohnya di SMA Negeri 4 Palu itu ada KBUTA kalau tidak salah namanya. Jadi kita di SMA ini nama komunitas kita Pak Meguru Pasanggani yang artinya belajar bersama. Jadi nanti di komunitas itu kita akan bertemu setiap 2 minggu sekali di ruangan ini untuk saling sharing praktik-praktik baik yang mungkin kita sudah laksanakan di kelas, kita bagi ke guru-guru yang lain. Jadi bukan hanya kami bertiga, tapi juga bapak-bapak ibu di sini diminta untuk selalu berbagi praktik-praktik baiknya yang berhasil kepada para peserta didik untuk dibagi kepada guru-guru yang lain. Demikian Pak. Ya jadi apa namanya itu ide yang sangat bagus. Kalau menurut saya ya, kalau saya ya bagaimana Pak nih? 1 minggu? 2 minggu sekali Pak. Oh 2 minggu sekali. Ya sangat bagus, itu sangat penting karena banyak hal yang kita perlu bicarakan masalah diri kita sebagai pendidik maupun anak-anak. Jadi satu hal yang susah, satu contoh saja. Biar wali kelasnya jungkir balik itu ya, setengah mati, setengah hidup apa namanya, menjemput anaknya, membimbing anaknya yang rajin-rajin itu, paling dia datang 1 kali dan tidak datang-datang lagi. Nah ini kan suatu masalah. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru mungkin diapakan itu anak yang alfanya banyak itu supaya jadi rajin. Betul Pak. Ya kalau saya pribadi, saya orangnya keras, saya suruh berhenti biasanya. Berhenti saja kamu sekolah. Nah itu hal tidak bagus. Kalau semua guru yang di ruangan ini pasti tidak setuju. Marina sekolah, pikir masa depanmu, pasti begitu. Kalau saya orangnya suka yang sungguh-sungguh. Nah barangkali itu menurut saya, tentu Bapak Ibu guru yang lain beda dengan saya, mempunyai hati yang lembut. Jadi Bapak Ibu yang lain akan menularkan sama saya supaya saya juga bisa menjadi lembut, dan anak-anak yang malas itu dengan kelembutan itu bisa rajin. Saya kira itu juga satu masalah. Saya kira itu saja Ibu Dian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gede. Ya, jadi itu kan yang kita akan selalu bahas pada saat pertemuan komunitas belajar kita Pak, masalah-masalah yang seperti itu supaya kita bisa sama-sama cari jalan keluarnya. Dan sebentar lagi ada materi yang menarik yang sangat relate dengan kita guru-guru, seperti juga yang Pak Gede ucapkan tadi, bagaimana kita menghadapi peserta didik. Nanti sebentar ada beberapa posisi kontrol dan juga caranya kita menghadapi siswa. Kami hanya berbagi informasi di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tetap stay di sini untuk kita pelajari bersama-sama hal tersebut. Jadi untuk sekarang kita kembali ke keyakinan komunitas dulu. Apakah ada ide dari Bapak Ibu sekalian, pendapatnya kira-kira apa isi kesepakatan yang akan kita tanda tangani bersama itu? Karena kami tidak ingin membuatnya sendiri. Ini bukan komunitas Meguru Pasanggani, ini bukan milik calon guru penggerak, tetapi milik SMA Negeri 6 Palu. Jadi kami membuka ruang seluas-luasnya untuk pendapat dari Bapak Ibu mengenai keyakinan komunitas kita. Iya. Silakan Pak, kira-kira apa yang harus kita sepakati di sini Pak? Iya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja, yang bisa mungkin jadi masukan dari saya dan dipertimbangkan, yaitu pendidik dan tenaga pendidikan bergerak bersama untuk menegakkan disiplin yang diterapkan oleh sekolah. Dalam arti guru atau tenaga kependidikan, khususnya guru lah, melaksanakan atau menegakkan aturan itu jangan terpenggal-penggal, atau jangan hanya sebagian atau 1-2 orang yang lainnya ya terkesan bermasa bodoh atau tidak mau peduli dengan aturan itu, sehingga anak-anak juga bisa mengatur, bisa mengamati, oh ternyata aturan ini ada guru-guru yang memang yang mau betul-betul menegakkan aturan. Ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi Bapak Ibu guru-guru saya semua yang ada di sini, saya sedikit bercerita.
mengenai apa yang kita bahas hari ini mengenai yang namanya komunitas, apalagi notabene hari ini ingin disosialisasikan. Kalau menurut saya pribadi, apalagi saya tenaga pendidik baru di SMA Negeri 6 Palu ini yang belum tahu banyak hal mengenai apa-apa saja, mengenai item-item apa saja yang harus kita lakukan di kelas. Khususnya saya pribadi, kalau menurut saya seperti ini, alangkah bagusnya menurut saya ada item dulu yang tapi untuk Bapak Ibu yang ada sekarang ini, ada item dulu yang disajikan, entah 5 atau berapa poin, yang bahwa itulah salah satu yang mungkin, masih dalam tanda kutip mungkin, harus kita sepakati. Nah, selebihnya karena kita masih belum tahu mau mengarah kemana, tujuannya seperti apa, sosialisasi apa, minggu rumah sanggan ini dalam poin apa. Jadi setidaknya kita punya gambaran dasar, kan seperti Pak Muiz tadi jabarkan sebagian, bahwasanya oh yang tadinya kata ini harus diganti dengan kata ini. Jadi kami juga, khususnya saya pribadi yang masih mau belajar, tahu mengasumsikan atau mindsetnya mengarah kemana dalam poin apa, seperti itu. Tapi kalau dalam hal ini, kami juga, saya pribadi pun masih bingung, jangan nanti ada bumerang buat saya gitu. Saya memberikan usulan ternyata arahnya lain gitu. Seperti itu. Tapi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin ada 2 atau 3 poin. Selebihnya nanti kami guru-guru yang lainnya mungkin punya pengalaman sendiri di kelas atau punya masalah sendiri, bisa dipoles atau dituangkan, dan itulah yang akan kita sepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dian, saya coba berikan pemaparan sedikit terkait dengan pertanyaan Pak Ikra tadi. Baik Pak Ikra, kenapa kami tidak jabarkan lebih dulu? Karena yang namanya keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan kita bersama. Jadi kalau kami yang lebih dulu menampilkan ini keyakinan kelas ini kita, saya pikir tidak menjadi keyakinan komunitas karena tidak kita perembukan bersama. Baik, tapi untuk itu saya kasih contoh saja. Contohnya misalnya seperti yang saya katakan tadi, ya. Salah satu keyakinan kelas ini pada dasarnya adalah peraturan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas, ya. Kalimatnya saja dirubah, ini dari peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa menggunakan keyakinan kelas? Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu bahwa supaya ada timbul motivasi intrinsik di sini dari dalam dirinya kita dan siswa. Begitu. Nanti kita bicara jauh tentang hal ini. Saya pikir kita lanjut dulu, mungkin ini kita bahas di belakang karena saya lihat panjang waktunya kalau ini, karena ada materi lain yang harus disampaikan. Begitu barangkali Bu Dian? Iya. Iya, siap Pak Muiz. Tapi Pak Muiz, ya terima kasih Pak Ikra. Mengenai tadi redaksinya atau retorikanya untuk membuat sebuah kesepakatan kelas seperti itu apa ya, yang lebih jelas itu seperti apa, jelas supaya tidak salah kalimat misalnya begitu. Mohon maaf kalau kami tidak menampilkannya lebih dulu karena memang sebentar ini akan terkait dengan materi. Ada materi kita sebentar, judulnya itu keyakinan kelas. Jadi nanti di situ kita akan kupas bagaimana redaksi keyakinan kelas itu yang baik dan benar seperti itu. Ada materinya sebentar, cuma karena ini adalah yang masih terkait tadi permintaan kepala sekolah untuk membuatnya lebih dulu sebelum sosialisasi. Jadi kami menampilkannya, siapa tahu sudah ada pendapat dari Bapak Ibu guru. Tetapi jika memang seperti permintaannya, kalau begitu kami akan lanjut ke materi dulu. Setelah sudah selesai sosialisasi, kami akan kembali ke sini. Mudah-mudahan sudah ada pendapat yang banyak dari Bapak Ibu sekalian. Demikian. Semoga bisa tercapai hari ini karena ini juga adalah permintaan dari kepala sekolah kita. Baik, kalau begitu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan ke materi. Semoga setelah materi keyakinan kelas sebentar kita bisa masuk ke pembentukan keyakinan komunitas ini. Ya, kalau begitu sosialisasi diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 akan kami buka. So kemarin tadi boleh pulang. Tes. Ya
Ya baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut ke kegiatan kita yang selanjutnya, yakni sosialisasi, diseminasi budaya positif. Salah satu informasi yang harus disampaikan oleh calon guru penggerak kepada sekolah tempat kita bertugas. Sebelum memulai, kami mengikuti prosedur yang sudah seharusnya dilakukan. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu kesediaannya untuk berdiri. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mari kita berdoa bersama untuk kelancaran kegiatan dan penyampaian informasi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Berdoa dimulai sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih masih bersama dengan kami pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk materi diseminasi kali ini berjudul budaya positif. Jadi informasi yang akan kami sampaikan kali ini adalah bagaimana membentuk budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 6 Palu. Untuk yang pertama, pemaparan materi kita yang pertama kali ini akan dibawakan oleh guru idola kita sekalian, guru idola para peserta didik, yaitu Pak Edward SPD, yang akan membawakan materi posisi kontrol guru. Ini materinya sangat menarik Bapak Ibu, sangat menarik dan mungkin akan menggelitik pro dan kontra. Ini akan menggelitik rasa kontroversial dari kita sekalian. Jadi silakan kita pelajari bersama-sama materinya.
Kepada Pak Edward SPD disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu mendengarkan temannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini sebagai guru juga, atau adik dari Bapak Ibu, atau anak daripada Bapak Ibu. Saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini hanya memandu, atau kita belajar sama-sama. Ya itu Bu. Oke, itu Pak. Oke. Setelah itu hari ini saya akan membawa salah satu materi, yaitu budaya positif, yang dimana seorang guru, ya apalagi ada senior saya, ada kakanda saya, ada orang tua saya. Hei, kenapa lambat? Nah ini yang akan saya presentasikan di sini. Itu adalah salah satu masalah yang memang benar-benar masalah yang ada di SMA 6. Ya, alhamdulillah saya pelajari, berjalannya waktu 2 bulan. 2 bulan saya mengikuti guru penggerak ini. Alhamdulillah saya selalu komunikasi dengan Ibu Haji kepala sekolah. Ibu Haji percayakan kepada saya, Edward yang bawa materi ini. Ya itu Pak. Oke, terima kasih Pak Is. Oke, yang jadi di sini yang saya bacakan adalah nilai kolaborasi warga sekolah. Apakah kita sudah berkolaborasi? Apakah kita sudah sama-sama? Pertanyaannya, iya kan? Yang bermasalah. Karena ini budaya positif ini banyak bersangkutan dengan masalah Pak, Ibu. Ya kan? Saya sebagai wali kelas juga, siswa atau guru mata pelajaran, tidak pernah siswa ini masuk. Apa masalahnya Ya, ini. Ya kan? Ya nanti kita bahas di sini. Nah, jadi di sini budaya positif, budaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada 5: teori kontrol, kebutuhan dasar, disiplin positif, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, restitusi ini nanti tahap akhir adanya di guru BK atau guru BK, Wakasek, dan sampai di kepala sekolah. Dan restitusi ini mungkin Pak Muisi lebih paham. Saya di sini hanya membawakan tentang teori kontrol. Oke Pak. Ada 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kita menganut sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini yang memang baru kita terapkan di kelas 10. Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Ya, terima kasih. Oke, jadi ini contoh budaya positif. Contoh budaya positif ini garis besarnya apa, Bu? Melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan, kejujuran, religius, peduli, toleransi, menghargai teman, dan tanggung jawab. Alangkah baiknya seperti yang kita bawa, yang budaya positif ini atau yang saya paparkan ini, coba kita bawa dalam kelas, Pak. Lihat saja atau foto saja, kasih lihatkan ke siswanya. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Muiz tentang peraturan, kita hilangkan peraturan, kembali kita ke keyakinan. Hari ini aula kita tidak lihat, tapi kita punya keyakinan, kita bisa percaya dia. Apakah kita tidak bisa kita tanamkan dalam diri kita untuk jadi kita berikan atau kita yakin bahwa siswa ini bisa agen penggerak, dan kita adalah salah satu objeknya yang bisa menggerakkan dia. Bukan di sini saya sebagai guru penggerak, tidak Pak. Saya di sini hanya sharing dengan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh tindakan budaya positif. Kan tadi garis besarnya. Jadi ini contoh budaya tata tertib, datang sekolah tepat waktu, memakai atribut, ketentuan melaksanakan pembelajaran. Kenapa ini kita tidak sampaikan atau kita tidak berikan gambaran kepada siswanya kita? Karena siswa ini Pak, sering siswa ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai berkali-kali dia sampai dikasih tahu. Karena dari 1000 atau
700 orang yang ada di sekolah ini tidak sama, Pak. Alhamdulillah ada saya dapat di kelas saya 10 IPS 3, 1 kali tidak mau dengar, 2 kali tidak mau dengar. Jadi yang saya ambil di sini adalah nilai kolaboratif. Saya diskusi dengan Pak I sebagai guru BK. Jadi kita memang harus pendekatan persuasif. Jadi kita libatkan orang. Kalau memang tidak mau, ya ada lagi nanti. Ya Pak, ini menurut teori kontrol, menurut Dr. William Grasser, bukan saya ngomong Pak Dr. William Grasser, mungkin tenaga ahlinya Presiden Amerika. Iya. Nah, yang pertama adalah penghukum. Ya, sama seperti senior saya tadi sampaikan, penghukum. Kalau memang tidak mau sekolah, tidak usah sekolah. Ngapain kau sekolah? Itu kan berarti nadanya itu atau intonasinya atau bahasanya menghukum. Bukan saya bilang salah Pak Gede. Iya. Pak Gede dari dibangun sekolah kemarin atau tahun lalu atau berapa puluh tahun, Pak Gede sudah menjadikan banyak agen-agen perubahan siswa-siswa tadi. Banyak menamatkan siswa-siswa tadi, bahkan bisa jadi anggota dewan, DPR, presiden, profesor, insinyur pun jadi. Ya oke. Jadi pembuat rasa bersalah. Ya ini penghukum. Seorang penghukum, kita sebagai guru yang selalu itu berbicara tentang penghukuman. Kenapa kita tidak rubah Pak? Menghukum. Jadi ini ada perannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Woi, push up. Iya kan? Ada saya lihat Pak. Bukan berarti push up itu dilarang, tidak. Ya kan? Verbal, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid. Ini juga siswa juga dikasih tahu jangan telinganya. Iya kan? Berarti kita sebagai penghukum. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Ya kan, kita sebagai penghukum. Posisinya, hasil atau tafsiran dari siswa tadi yang kita tidak tahu isi hatinya. Mungkin ini Pak, menurut Dr. William tadi, mungkin murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Dan memang kenyataannya begitu Pak. Iya kan? Guru ini mobil Pak Ibu tadi. Kau hukum saya, kan bisa jadi Pak. Next Pak Is. Ya oke, pembuat rasa bersalah. Dalam posisinya ini biasanya guru akan berbuat lebih lembut. Hei, masa kau begitu? Kau tidak kasihan melihat saya, kau tidak kasihan melihat Bapak. Kalau saya tidak sampaikan ini, saya nanti ditegur kepala sekolah. Kan begitu? Oke, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu nak. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Tapi cobalah kita terapkan. Oke, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ini juga anak-anak, seberapa kali Bapak kasih tahu ini. Tapi tiada dengar juga Pak. Berarti kan siswa tadi merasa bersalah. Iya Pak. Oke, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya teman, kita di posisi mana Pak sebagai guru? Penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman? Guru
Jadi ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupaya hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Iya kan? Ayo, ingat tidak bantuan Bapak. Jadi kenapa kita tidak buat murid ini sebagai temannya kita? Dan ada saya lihat, bukan saya banding-bandingkan, seperti Ibu Ita, dia buat siswanya jadi teman. Mem Suarsi, dia buat siswanya jadi teman. Ya, dari sini saya bisa lihat bahwa inilah salah satu panutan saya, bisa membuat rasa nyaman siswa. Tanpa ada siswa kita mau ngajar apa, Pak? Ya, mana Ibu Andi? Jadi Ibu Andi Pak deh. Sakit. Oh, sakit, astagfirullah. Coba kita renungkan di guru kita apa? Kita guru di posisi mana kita sekarang? 1, 2, 3. Oke, pas. Oke, pemantau. Ya, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Dan apa yang telah kamu lakukan? Contoh, kita di dalam kelas, Pak. Kita dalam kelas, kita sebagai pemantau. Ya, sabar Pak De. Kita jadi pemantau, Bu Yo. Kita jadi pemantau saja dulu, Bu Yo. Oke, jadi setelah itu hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau merasa berbuat salah. Ketiga, murid telah dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Iya kan? Kasihkan dulu tugas di sana. Saya bikin dulu. Izin dulu, saya masih ada rapat. Kasih buku sana. Iya kan? Itu yang biasa kita lakukan. Saya di sini bukan sebagai mengajari Pak De, Pak Amir, karena saya tahu tiga orang ini orang-orang hebat, sebagai tauladan saya juga, Pak. Iya, Pak. Oke, yang terakhir ini, Pak, manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggung jawab perilaku, mendukung murid agar tidak menemukan solusi, agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dengan teman, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Dan insya Allah restitusi sebentar dibawakan oleh senior saya, Pak Muiz. Dan hasilnya kita sebagai manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi tadi kembali lagi tadi itu, Pak, bahwa kita sebagai manajer atau sebagai guru bisa berkolaborasi, bisa jadi manajer untuk diri sendiri. Ya, Pak. Oke, sekian dari saya. Burung Nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Edward. Mungkin pertanyaan kita tampung, kita jeda dulu ya Pak ya. Kita tampung dulu pertanyaannya untuk sebentar. Begitu selesai semua materinya, kita akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Mohon tahan dulu Pak Ji.
begini Bapak Ibu, mungkin tadi itu tadi penjelasannya mengenai 5 teori kontrol guru, dan di sini saya dan Pak Muis akan bermain peran bagaimana kontrol guru tersebut, 5 posisi tersebut jika kita perankan. Jika terjadi di lingkungan sekolah kita seperti apa, itu saya dan Pak Muis akan bacakan sedikit di sini, akan berdrama sedikit supaya mungkin kena Bapak dengan Ibu bisa renungkan dan bisa sadari, oh saya ada di posisi ini saat ini. Iya, tapi Bapak Ibu. Diskusi kita sebentar supaya materinya tersampaikan semua dulu baru kita diskusi, Pak. Baik, posisi pertama itu posisi penghukum, saya sebagai siswa, Pak Muis sebagai guru. Ya, saya di sini adalah siswa yang terlambat datang. Sudah terlambat datang, pakaian saya tidak rapi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, masuk sini. Kamu tahu ini jam berapa? Jam 7. Jam berapa? 7.25 Pak. Jam 7.25, masuk jam berapa? 7.15. Kamu sudah terlambat, ngeyel lagi. Tadi malam kamu bikin apa sampai terlambat ke sekolah? Saya antar adikku dulu ke sekolah. Terlalu banyak alasan. Sudah sana, masuk. Kira-kira posisi apa itu, Pak? Bapak Ibu. Ya? Iya. Posisi apa itu? Iya, penghukum. Karena jelas sekali menghukum anak-anak di situ. Kalimatnya, walaupun dia tidak berikan hukuman secara langsung, tapi kalimatnya kalimat menghukum anak-anak. Gitu. Gitu ya. Kita belajar bersama Bapak Ibu, bukan berarti kita mau review apa yang sudah kita lakukan, tidak. Kita belajar bersama, kita bisa tahu bahwa oh ternyata saya ada di posisi ini. Oh ternyata saya ada di posisi ini. Terus posisi yang dianjurkan itu seperti apa? Nah, itu nanti kita belajarnya. Main kerambol. Iya. Betul. Iya, baik. Posisi selanjutnya. Tidak, Pak. Belajar, Pak. Belajar sama. Posisi selanjutnya saya berperan sebagai guru dan Pak Muis sebagai siswa. Iya. Aduh, Ajo, kenapa kau ini nak? Iya Bu, maaf saya terlambat datang ke sekolah Ibu. Kenapa kau tadi malam nak? Apa kau? Tidak Bu, saya ada antar adekku tadi pagi, makanya lambat. Mas Ragana, kau tidak kasihan lihat ibu ini. Kalau kau Iya, begini Bu. terus ini, ibu yang dihukum nak. Iya, Ibu Bu. yang dimarah sama kepala sekolah. Minta maaf Ibu. Ibu kecewa sekali dengan kau, Ajo, kecewa ibu nak. Iya Bu, minta maaf Ibu. Iya, Bapak Ibu, yang kedua tadi itu adegan yang kedua itu, ini sering kita lakukan biasa juga ini. Nah ini namanya membuat orang merasa bersalah. Dengan begitu anak-anak dia merasa bersalah, ya. Posisi apa ya? Iya, membuat orang merasa bersalah. Dengan demikian anak-anak merasa bersalah, kemudian akan terbentuk identitas gagal terhadap murid tersebut. Kemudian. Oke, siap. Di posisi ini mungkin hasilnya itu akan murid merasa bersalah atas pelanggaran ataupun kesalahan yang sudah dibuat, tetapi mereka merasa mereka adalah orang yang gagal. Dan kalau mereka memang memiliki hati nurani yang baik dan sayang kepada bapak ibu gurunya, maka mereka akan merasa sangat sedih karena telah membuat bapak ibu yang mereka sayangi itu kecewa. Dan mungkin itu akan tertanam dalam diri mereka bahwa mereka bukanlah anak yang sukses, tapi mereka adalah anak yang sudah mengecewakan. Iya, intinya identitas gagal. Identitas gagal. Baik. Lanjut yang teman, Posisi teman. saya lagi yang siswa. Assalamualaikum Pak Muis. Waalaikumsalam. Dari mana nak? Maaf Pak, lambat saya, soalnya tadi antar adikku ke sekolah dulu. Lambat ke sekolah lagi kau nak. Kenapa terlambat nak? Antar adikku tadi Antar Pak. adekmu. Oh iya, coba nak. Jangan terlambat terus, bantulah bapak. Kamu tidak kasihan lihat bapak. Nah, ya bisa. Iya Pak, iya, tidak lambat lagi saya Pak. Oke, bisa ya nak? Iya, memang Pak Muis kan baik.
Oke, baik, terima kasih. Iya. Ada kan tadi artinya memposisikan diri kita sebagai seorang teman bagi siswanya kita. Nah, ini sering kita lakukan, Ibu Ita, Ibu Suwari, semua kita di sini sering melakukan memposisikan diri kita dalam posisi kontrol terhadap siswa itu, memposisikan sebagai posisi teman. Bapak Ibu. Ya, next. Iya, baik. Silakan Kofi sebagai siswa. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aco, Iya, kamu Bu. lambat hari ini, Aco. Iya, Bu. Kamu sudah ingat kenapa konsekuensinya kalau lambat? Ingat, Bu. Tahu. Apa itu konsekuensinya? Tidak ikut pelajaran, menambah jam pelajaran pada jam istirahat, Ibu. Iya, baik. Terima kasih kamu sudah ingat. Jadi pokoknya sebentar Iya, Bu. pas istirahat, jangan keluar istirahat, tambah jam Iya, Bu. jam pelajarannya sesuai konsekuensi kita. Iya, Bu. Iya, silakan masuk. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Pada posisi pemantau ini, anak-anak ada konsekuensi di sini, tapi bukan hukuman. Ada konsekuensi yang akan dia terima, yaitu tadi menggantikan keterlambatannya itu dengan belajar tambahan pada jam istirahat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya lihat Pak Andi sudah greget sekali nih mau diskusi. Sebentar, Pak. Tahan dulu. Sebentar. Saya tahu apa yang Bapak rasakan. Saya tahu keresahannya Bapak karena selama di awal ini kita bicara dulu teorinya dulu Pak. Sebentar kita bicara prakteknya. Oke, Pak Andi, Pak Gede, senior, mohon maaf ini senior. Next. Baik, yang terakhir dan yang paling direkomendasikan Bapak Ibu. Saya sebagai siswa. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam. Kamu terlambat nggak? Iya, terlambat Pak. Iya. Tahu jam berapa kita masuk nggak? Tahu Pak, jam 7.15. Jam 7.15. Kira-kira menurut kamu datang terlambat itu sesuai kira-kira dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, tidak Tidak. sesuai. Tidak sesuai. Kamu meyakini hal tersebut? Iya Pak, ada di kelasnya kita itu Iya. harus hadir tepat waktu Pak. Iya, ada di kelas kita hadir tepat waktu. Artinya kamu mengetahui hal tersebut, nah? Iya, saya Iya. mengetahui. Kau menyadari hal tersebut? Iya Pak, saya menyadari, saya minta maaf Pak. Iya. Kalau demikian, apa yang akan kau lakukan untuk memperbaiki ini, nak? Saya akan berusaha kasih tahu ayah saya, coba antar adik saya dulu Pak, supaya Iya. saya bisa bawa motor sendiri ke sekolah tidak terlambat lagi Iya. karena sekolah adik saya jauh Pak. Iya. Kau memberitahu orang tua supaya bisa antar ke adiknya ke sekolah, nak, supaya kau tidak bisa terlambat ke sekolah lagi. Iya Pak. Baik. Kira-kira kapan mau dimulai, nak, kegiatannya? Pokoknya sebentar pulang saya langsung bicara dengan orang tua aku Pak. Oke, baik. Iya, Bapak Ibu, itu adalah posisi manajer. Di mana kalimat-kalimat yang digunakan itu sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, di mana membimbing siswa sehingga siswa tersebut menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ya, dia melakukan kesalahan, kemudian dia menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaikinya. Di sini juga muncul namanya kesepakatan waktu. Kapan mulai diperbaiki hal tersebut? Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Lanjut ke materi. Ditahan dulu pertanyaannya Bapak Ibu mau bertanggapan, masukan. Kami lanjutkan ke materi dulu. Next Pak Edo. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Pak Edo mengenai disiplin positif. Belum Pak, masih sambungan dari Pak Edo. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi ada posisi kontrol guru? Karena kami meyakini atau kita semua meyakini manusia itu dalam bertindak itu pasti ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap kita manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama sudah jelas pasti bertahan hidup. Apa yang kita lakukan itu untuk kita bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan ada siswa di kelas itu yang bandel, kemudian dia sering ganggu temannya, atau mungkin dia berontak sama gurunya. Kemungkinan sekali dia membutuhkan kasih sayang atau perasaan diterima yang mungkin tidak didapatkan di rumah atau di lingkungan tempat ia dibesarkan, makanya mencari perhatian tersebut di sekolah. Lalu ada penguasaan kebutuhan atas kemampuan. Mungkin ada siswa yang overacting kelihatan di kelas karena dia membutuhkan penguasaan.
penguasaan atau diakui dia mempunyai kemampuan terhadap sesuatu atau mempunyai kapabilitas yang lebih daripada teman-temannya. Lalu ada kebutuhan kebebasan. Ini mungkin yang sering terjadi pada peserta didik, kebutuhan akan kebebasan, yang maunya senang-senang, maunya have fun terus, kemudian ketika diajak serius sudah tidak bisa. Bagaimana kita membawanya supaya kebutuhan dasarnya, kebutuhan kebebasan itu terpenuhi walaupun sedang belajar. Itu makanya ada pembelajaran interaktif, kemudian pembelajaran yang melibatkan murid di dalamnya agar mereka merasa bebas dalam belajar tanpa ada kungkungan keseriusan. Kemudian ada yang terakhir kebutuhan kesenangan. Ini juga sama seperti kebebasan tadi, anak-anak mencari kesenangan. Jadi nanti di restitusi yang akan dipaparkan oleh Pak Muiz akan digali bagaimana caranya kita mencari tahu kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sampai melakukan sesuatu hal tersebut. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang kurang yang dia cari, makanya dia melakukan hal tersebut. Oke, next Pak Muiz. Iya, baik. Dan di sini kita masuk ke materi keyakinan kelas. Ini tadi ada hubungannya dengan seperti pertanyaan Kak Ikra tadi, bagaimana kita membuat kesepakatan komunitas atau keyakinan komunitas saat ini. Jadi saya antar dulu supaya sebentar keyakinan komunitas kita bisa selesai atau bisa jadi. Lanjut Pak Muiz. Iya, karena yang akan kita ciptakan di sekolah ini untuk mendukung visi sekolah kita adalah budaya positif. Budaya positif itu terbentuk dengan adanya lingkungan yang positif, guru-guru yang berpikiran positif, kemudian peserta didik yang diajak untuk juga berperilaku yang positif. Kemudian ada keyakinan kelas yang mendukungnya. Bagaimana kita bisa bahasa kasarnya itu mengikat siswa atau mengikat peserta didik itu di dalam lingkungan yang positif, berperilaku yang positif itu kita memegang yang namanya keyakinan kelas. Apa-apapun yang terjadi kita kembali ke keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu adalah hal yang kita sepakati bersama antara guru dan murid. Jadi bukan peraturan yang dibuat oleh guru, tapi hal yang disepakati kedua belah pihak, baik guru maupun juga murid. Jadi kita bisa kembalikan ke situ apapun yang mereka lakukan. Keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Kalau peraturan kan selama ini sudah sering kita buat, seperti dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Itu namanya peraturan kelas. Kita tingkatkan lagi levelnya menjadi keyakinan. Oke, ini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini saya ada pertanyaan komatik sedikit. Kita telah bersama-sama. Kira-kira menurut Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau menjawab, kita sharing. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Rami, kira-kira bisa bantu saya? Kenapa harus pakai helm kalau pakai mengendarai kendaraan roda 2 itu? Padahal tidak ada, misalnya kita lewat di jalan yang tidak ada polisinya, tapi tetap kita berusaha pakai helm ini karena kita ingin apa? Iya, sebagai pengaman untuk kepala ya. Kalau ada benturan, helmnya bisa jadi media pengaman yang tameng untuk kepala kita. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Rahmi. Ya, tepat sekali. Jadi keyakinan yang kita pegang atau kita yakini sampai kita menggunakan helm itu adalah keselamatan. Itu nilai keyakinannya. Keyakinannya hanya satu kata saja, keselamatan dan keamanan. Sorry, dua kata. Ada dua kata keyakinan di dalam tindakan kita itu, yaitu keselamatan dan keamanan. Seperti itulah bentuk keyakinan kelas. Bentuk keyakinan. Jika peraturan dilarang mengendarai kendaraan bermotor tanpa menggunakan helm, atau lebih singkatnya harus memakai helm, itu peraturan. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan itu dia sifatnya lebih abstrak, sedangkan peraturan lebih konkret. Keyakinan itu letaknya di dalam, bisa memancing motivasi intrinsik, sedangkan peraturan itu motivasi eksternal. Biasanya kita melaksanakan peraturan itu hanya karena menghindari hukuman atau mencari penghargaan. Seperti itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan dia dari dalam. Oke lah, bisa lanjut. Oke, di depan ada contoh Bapak Ibu untuk lebih memperjelas atau mempermudah. Di depan ini ada dua jenis. Ada dua jenis yang katakanlah sesuatu yang disepakati. Yang di sebelah kanan bunyinya datang tepat waktu, mengucapkan salam.
menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang di sebelah kiri, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, kira-kira yang mana di antara dua ini yang merupakan keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Ya, judulnya sama-sama kesepakatan kelas, tetapi yang mana yang keyakinan kelas antara dua ini? Kanan atau kiri Bapak Ibu? Kanan. Yang hijau, yang hijau. Yang putih. Oh ya, kanannya Bapak Ibu ya, benar sekali kanannya Bapak Ibu, benar. Oh yang putih, baik, dari mana saja ya? Berarti yang putih. Tepat sekali Bapak Ibu, berarti alhamdulillah Bapak Ibu sudah kita sama-sama belajar di sini bagaimana keyakinan kelas itu. Jadi di sini keyakinan kelasnya saling menyayangi, kemudian semangat dan peduli dengan teman-teman. Kalau yang di sebelah kirinya Bapak Ibu, dia berbunyi peraturan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Itu peraturan. Jadi mungkin kalau dibuat jadi keyakinan, yang datang tepat waktu mengucapkan salam itu menjaga kedisiplinan atau menjaga ketertiban. Seperti itu bunyi keyakinannya. Menjaga kebersihan sekolah itu kebersihan saja cukup atau kerapian saja cukup. Kemudian aktif dalam pembelajaran, semangat. Kami adalah murid yang selalu semangat. Seperti itu keyakinan dari dalam diri. Oke, next Pak Mulis. Oke, ini tadi penjelasannya. Keyakinan bersifat lebih abstrak dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturannya konkret, nyata. Angkat sampah, buang sampah pada tempatnya, nyata. Ada gerakan yang dilakukan, ada tindakan. Tapi keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Abstrak, ya, tidak terlihat. Seperti itu. Kemudian keyakinan keras berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, kami ingatkan kembali di sini mengapa universal, karena tidak boleh terkungkung dalam satu budaya tertentu atau satu ras tertentu, satu agama tertentu, tetapi bersifat universal. Yang budaya, agama, suku atau suku apapun bisa menerapkannya dengan baik. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena sifatnya universal, kita pasang di dinding kelas saja itu semangat belajar, disiplin, menjaga kebersihan, sepertinya sudah mencakup semuanya. Saling menyayangi dan menghormati, sepertinya sudah bisa mencakup semua hal-hal yang bisa dilakukan dalam kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya sesuai dengan lingkungan atau kontekstual. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti misalnya kalau kemarin kita buat kelas, kita sendiri dulu yang buat, wali kelas yang buat, kemudian kita tempel di dinding kelas. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, seperti kita membuat keyakinan komunitas saja, yang sebentar lagi akan kami mulai kembali. Harus bersama-sama, kesepakatan antara kedua belah pihak. Setiap ada satu poin ditanyakan, anak-anak sepakat. Kalau mereka tidak sepakat, kita ulas lagi mengapa mereka tidak sepakat itu. Tidak bisa kita paksakan. Harus ada keyakinan dari dirinya mereka sendiri. Gitu. Oke, lanjut Pak Munis. Ya ini tadi sudah ya, tidak. Pokoknya dia lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa. Ya, next. Nah ini prosedurnya untuk bisa Bapak Ibu wali kelas dan juga keyakinan kelas ini berlaku untuk setiap wali kelas dan juga guru-guru mapel. Jadi setiap guru mapel pun juga bisa membuat keyakinan kelas khusus kelasnya. Jadi setiap guru tersebut masuk dalam kelas tersebut ada keyakinan kelas yang sama-sama dipegang oleh guru dan siswa di dalam yang sama-sama dipatuhi. Begitu. Jadi kita kembalikan ke keyakinan yang kita buat. Contoh saja, contoh kecil, kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama dengan kelasnya Ibu, Suku IPA 4 Ibu Ika. Oh iya, Ibu Ika. Kemarin saya membuat keyakinan kelas khusus kelas bahasa Inggris dengan kelasnya Ibu Ika. Begitu, kan sudah mereka buat ini. Mereka yang buat, pendapat dari mereka semua. Kita sepakat bersama-sama, sepakat. Begitu belum muncul waktu diskusi, mereka sudah ribut, sudah saling korek-korek segala macam. Saya hanya ketuk-ketuk begini di depan, dikata tertib, ketuk-ketuk sampai senyum-senyum, langsung hening semua. Gitu. Jadi langsung seperti kayak langsung kesadaran, oh iya saya tadi yang bilang itu tertib, saya lagi yang ribut. Gitu.
Karena itu mereka sendiri yang curahkan pendapatnya, mereka sendiri yang menaatinya gitu. Oke, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kalau dirasa apa yang sudah kita sepakati itu beberapa minggu kemudian atau beberapa waktu kemudian sudah tidak efektif lagi, perlu perubahan, itu tidak apa-apa, silakan dirubah karena harus selalu kontekstual atau sesuai dengan keadaan yang terjadi di dalam kelas kita. Baik, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini contohnya seperti yang diminta oleh Pak Ikra tadi. Keyakinan kelas di sini, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi mereka sepakat di situ. Tidak boleh ada temannya yang sedih karena ejekannya mereka, atau ada temannya yang terkucil, karena setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kalau yang di sebelah sana, dia lebih singkat lagi, hanya 3 saja. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Hanya 3 itu. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Itu seperti bisa lancang langsung ke hati anak-anak. Jadi kayak, oh iya, saya yakin seperti itu, saya akan berbuat seperti itu. Oke, next one please. Iya, baik. Kita sudah sampai ke restitusi. Demikianlah keyakinan kelas. Bisa saya kasih contoh sedikit penerapannya, ada di datanya kamu tadi download tabel T dan tabel Y. Ini sharing sedikit untuk Bapak Ibu wali kelas dan juga guru maba yang mau membuatnya. Sebaiknya di setiap kelas terpasang ini, terpasang keyakinan kelas. Ya, tabel T di atas, tabel T. Jadi di dalam keyakinan kelas tadi, jika kita merasa kayaknya ini terlalu universal, terlalu luas, jangan-jangan menurutku tidak akan paham ini kata-kata singkat yang tertera di display keyakinan kelas di kelas ini. Mungkin mereka tidak paham. Kita bisa menjabarkannya dengan bentuk tabel seperti ini. Bentuk tabel bisa kita pasang kecil-kecil di sampingnya lembar keyakinan kelas itu supaya bisa anak-anak sering baca. Ini disebut tabel T. Tabel T terbagi menjadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi contohnya keyakinan bersikap positif. Jadi ada satu kelas, mereka sudah menyepakati keyakinan bersikap positif. Ditulis di tampak seperti. Tampak sepertinya apa? Menghormati dan bekerja sama. Lebih rinci lagi, mentaati peraturan. Jadi peraturan-peraturan tadi yang mendukung si keyakinan kelas ini kita tuangkan di tabel. Menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Tidak tampak seperti. Tidak tampak seperti ini lawannya. Jadi anak-anak seperti merasa harus menghindari itu. Harus menghindari apa yang terletak di tidak tampak seperti. Tidak tampak seperti contohnya, tidak menghormati dan tidak bekerja sama, tidak menaati peraturan, tidak menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Jadi segala hal negatif dari bersikap positif itu diletakkan di tidak tampak seperti. Tidak boleh tampak seperti itu. Oke, lanjut Pak Muiz, ada tabel Y. Kami kemarin melakukan, kami sharing sedikit, kami kemarin melakukan lokakarya di SDN Madani. Itu tingkatan sekolah dasar, tapi saya rasa luar biasa penerapan keyakinan kelas di sekolah tersebut. Di dinding kelas mereka itu ramai dengan tabel-tabel seperti ini. Ada keyakinan kelas yang besar, kemudian ada tabel-tabel kecil, kemudian di bawahnya ada tanda tangan lucu dari anak-anak SD. Jadi saya rasa sudah luar biasa penerapannya mereka. Nah ini contoh bentuk tabel Y. Bentuk tabel Y untuk menjabarkan keyakinan kelas. Ada terlihat di sebelah kanan saya, kemudian di atas itu terdengar, dan di sebelah kiri saya itu berperilaku. Jadi lebih dirincikan, lebih ditampakkan lagi terlihatnya seperti apa. Anak-anak sebaiknya terlihat semangat dan antusias berbuat baik, berbagi, bekerja sama, kompak, dan menghargai pendapat. Terlihat. Kemudian terdengarnya dalam diskusi kelas, teman-teman berdiskusi, kita ikuti aturannya ya. Kemudian terima kasih atas kerjasamanya. Ada kalimat-kalimat positif dan membangun seperti itu. Lalu ada di berperilaku, sopan santun, rendah hati, saling menghargai, dan lain-lain. Diletakkan di
tabel sebelah kiri, bagian berperilaku. Baik Pak, ada yang terakhir, tabel tugas guru. Tapi Bapak Ibu, saya sharing contoh yang terakhir untuk mendukung keyakinan kelas yang kita buat. Kita juga bisa membuatnya seperti ini. Ada tabel, ada 4 kolom yang isinya guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan, itu salah, itu maksudnya murid. Jadi di situ kita sepakati bersama-sama anak-anak, kira-kira dengan keyakinan kelas yang ini, ibu ini kamu mau bagaimana? Anak-anak biasanya kasih pendapat itu, seperti ini misalnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas. Guru tugasnya bukan apa yang kamu tidak mau ibu lakukan sama kamu. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Kemudian guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid, sudah ditaruh di sini. Kemudian guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau barang-barang. Ini mungkin SD. Kemudian murid tugasnya belajar, kemudian mencoba menghasilkan yang terbaik dan macam-macam hal positif. Lalu ditegaskan lagi, murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru. Nah, seperti itu, jadi ditegaskan di sini. Murid tugasnya bukan melakukan tugas guru. Kemudian memutuskan untuk teman kalau melakukan sesuatu. Jadi bukan tugasnya mereka memutuskan untuk teman. Sudah dirinci di situ, tinggal ditempel dengan keyakinan kelas. Itu saya rasa lebih mendukung dan lebih jelas bagi siswa, bagi peserta didik. Oke, demikian saja materi keyakinan kelas. Dan yang pasti setiap keyakinan kelas itu berasal dari peraturan, mengerucut ke keyakinan kelas. Dan peraturan tadi dirubah dulu ke kalimat yang positif. Tidak ada kata tidak ada kata dilarang, tidak ada kata jangan. Jadi jangan datang terlambat, positifnya menjadi hadir tepat waktu. Kalau misalnya ini Bu, kalimatnya jangan buang sampah sembarangan, positifnya apa kira-kira? Terima kasih untuk tidak membuang sampah, Masya Allah. Terima kasih Kak Ita. Ya, seperti itulah contoh-contoh dari kalimat keyakinan kelas. Saya undur diri, saya persilakan kepada rekan saya Pak Muiz untuk melanjutkan ke segitiga restitusi. Silakan Bapak. Apa yang Bapak sudah paparkan bertiga itu luar biasa, sepaham dengan apa yang dengan saya. Hanya saja ada hanya. Kalau itu diterapkan di SMA Al-Azhar, karena memang dasarnya dia tinggalkan rumah untuk belajar. Kalau kita di sini, latar belakang datangnya siswa yang kita di sini bermacam-macam. Pertama mungkin menghindari jaga kios karena ada impres. Yang kedua mungkin menghindari pekerjaan dari rumah. Ada juga pokoknya macam-macam lah. Sehingga kalau hanya keyakinan yang kita andalkan di sini agak repot kayaknya. Karena seperti Pak Gede ya, bisi-bisi saya tadi, saya ini sudah 27 tahun jadi guru. Kalau hanya keyakinan yang diandalkan, memang harus bervariasi metode. Tidak bisa kita hanya memberikan ini akan jengkel sendiri kita karena bosan. Tapi bukan berarti salah kita lakukan hal itu. Jadi kalau menurut saya kolaborasi penghukuman dengan keyakinan harus ada. Tidak bisa karena anak-anaknya kita. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menindaki sesuatu pada tempatnya. Ketika kita bertindak dalam posisi tertentu dan itu dianggap bahwa pukulan mendidik, saya kira tidak ada masalah. Kalau saya pribadi Pak, karena seperti anak-anak misalnya tidur. Bapak berkeyakinan bahwa tidak mau tidur. Kalau Bapak datang di kelas pasti tidur dia. Kalau memang selalu tidur. Tapi saya mungkin tidak masuk. Ini saya punya keyakinan anak ini harus berubah sudah dengan apa yang Bapak sudah berikan. Karena memang karakternya begitu Pak. Agak susah kalau tidak kan kita sebagai guru ini kayaknya sudah belajar psikologi pendidikan. Mungkin ada yang dapat ada juga yang tidak lulus, ada juga ya.
Tapi saya rasa kita ini guru sudah memahami bahwa ini hal-hal memang harus, kalau sudah dikasih gigi 1, gigi 4, ya kasih naik gigi 3. Tidak bisa gigi 3, kasih naik gigi 2. Kalau tidak bisa gigi 2, kasih gigi 1. Hanya saja biasanya di sekolahnya kita semestinya dikasih masuk gigi 1, kita tidak ada tindak lanjut karena ya hilang kita punya siswa. Inilah yang membuat kita sehingga sekolahnya kita tidak ada bedanya antara sekolah non formal dengan sekolah formal. Karena sekolah non formal itu kan begini, kalau yang saya pahami ya, yang pernah saya pelajari, kalau sekolah non formal itu pokoknya bagaimana bisa merakit misalnya ampli, tidak perlu mengetahui dari mana sumbernya ini dan seterusnya. Kalau sekolah formal harus mengetahui dari mana sumbernya sehingga menghasilkan suara. Artinya ada proses di dalamnya. Kalau seperti kita ini melihat anak melanggar dibiarkan, kita mau bagaimana di sekolah? Apa bedanya dengan pendidikan non formal tadi? Sementara ada juga sekolah yang menunggu. Artinya kalau tidak bisa diselesaikan, ya diamputasi menurut Pak Fadillah. Karena jangan sampai satu yang nakal akhirnya terpengaruh yang lain. Kalau menurut saya ini Pak, olehnya itu apa yang Bapak sampaikan bahwa kita punya keyakinan kelas tadi itu, kalau di sekolah memang motivasi anaknya luar biasa mau belajar, biar kita tidak punya keyakinan, saya rasa anak itu akan pasti maju. Tapi kalau kondisi kita seperti ini, seperti ini, biar kita punya keyakinan bagaimana pasti anak itu, nah tentu harus ada tindakan-tindakan. Jadi kami sebagai guru Pak, seperti Pak Gede, jangan Bapak lihat Pak Gede hanya marah-marahnya. Jangan Bapak lihat Pak Gede hanya melihat langsung meninggalkan siswa. Dia itu bertahap, saya tahu juga Pak Gede itu dari 1, 2, dan 3. Kalau tidak mampu baru ya, kenapa kau ini begini-begini. Saya tahu juga Pak Gede. Pak Gede ini masih waras Pak. Masih waras Pak Gede. Demikian. Oke, lanjut Pak Gede. Tampung saya dulu Pak, tampung saja dulu, tampung. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang jelas wabarakatuh. saya selaku yang paling senior, saya bangga dengan ada di kita bertiga ada di depan. Cuma ada beberapa bentuk masukan. Jadi tadi metode bagaimana caranya saya ciptakan supaya tidak ada satupun siswa yang menyaut. Tentunya tidak ada. Jadi saya mau lihat bagaimana metodenya. Ini masukannya. Yang kedua, masalah materi tidak. Yang kedua, saya harapkan kepada adik-adik saya tidak apa-apa kalau mau saya tidak sebutkan kemudian. Terutama yang ganteng ini satu orang. Dok, jadi kalau lain kali nanti membuat PowerPoint Pak, Dok bisa panggil Bapak saja. Ada kaidah-kaidah pembuatan PowerPoint sehingga mudah dilihat, bisa kita ada nilai estetikanya. Saya mulai dari situ. Yang pertama, font huruf itu minimal hurufnya 30 huruf. Kenapa? Kemudian kalau boleh hurufnya itu besarnya maksud saya tadi 4 saja, sehingga dari belakang sampai ke depan semuanya bisa melihat. Oh, berarti. Nah, ini dari segi untuk PowerPoint ini. Kemudian untuk bagaimana caranya bisa mengundang, kita coba dulu misalnya bisa di-download seperti PowerPoint saya. Ada memang forum itu dalam bentuk musyawarah, tapi dia tidak katakan ini musyawarah. Itulah bisa mengundang, istilahnya kita berpikir mengundang pemikiran bagaimana. Kalau masalah SMA tadi apa disampaikan Pak ada bukunya. Karena di sini kelas kita memang ada data yang terdekat saja. SMA metode apa saja pasti, karena saya alhamdulillah kurang lebih 6 tahun. Kemudian itu saya banyak saya ke Edo karena begini, Edo ini saya anggap yang termuda di sini. Jadi Pak Muis maaf, saya tadi sampaikan kaidah-kaidah pembuatan PowerPoint supaya ini semuanya masuk di dalamnya. Kenapa saya katakan minimal itu hurufnya 30. Kemudian kalau boleh 4 saja, 4 huruf. Kenapa? Supaya mudah dilihat dari belakang. Kebetulan pernah saya dilatih. Jadi
ada pengetahuan yang saya miliki sedikit, tentunya kita bisa elaborasi. Bagaimana itu? Oke, mantap Pak, mantap. Kalau perempuan dia, ya, artinya kemampuannya lebih dari cukup. Mungkin tinggal latihan-latihannya saja. Kemudian Pak Muiz, ahli IT, tidak perlu diragukan, dari kiri ke kanan semua bisa dimasukkan. Terus terang kalau Muiz angkat tangan. Karena alangkah baiknya kalau ada misalnya model musyawarah di situ. Tapi jangan ditaruhkan di situ, ditulis bahwa ini musyawarah. Kemudian berikutnya itu, tadi ini siswa yang vakum. Tentunya metode yang kita gunakan tinggal kita ambil seperti biasa, sebut. Kemudian bagaimana pendapatmu? Saya belum pernah dengar bagaimana pendapat ibu yang tadi. Kalau ini sudah, saya mau bandingkan. Kalau kau menurut mereka berdua, bagaimana kau? Coba tarik kesimpulan, misalnya. Jadi tadi saya sengaja di sini, siswa-siswa yang memang tidak mau bertanya, datang duduk diam dan dengar dianggaplah kalau terlambat lewat belakang. Dan itu kesadaran pada diri saya misalnya, anggaplah saya sebagai siswa, ini masih sulit. Kenapa? Lingkungan belajar saya seperti itu. Di rumah, datang lagi di sekolah, kalau semasa Pak berani 3 kali terlambat, bukan dikeluarkan, dikembalikan. Karena benar-benar diterapkan, tapi di SMA 6 saya yakin kita belum bisa menerapkan. Step by step, insya Allah nanti ke depannya bisa. Itu saja barangkali bentuk masukan. Kalau materi saya semuanya bagus. Tinggal kalau dibuat ke PowerPoint supaya bisa sedikit ada nilai estetikanya. Pak, terima kasih. Edo, terutama Edo. Ini sebenarnya yang paling ganteng dari sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita lanjut ada informasi dari Pak Amir. Ada yang mau disampaikan sedikit? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hanya diutus ke sini menyampaikan suatu penyampaian putus harapan. Putus harapan. Ya, tadi kita sudah mengumumkan Ibu Kesungkan dan dari kemarin bahwa kita hari ini disiapkan nasi dos makan siang dari Pegadaian. Baru-baru ada informasi Pegadaian bakal datang karena deputinya tiba-tiba ada kegiatan yang mendesak dan mendadak harus dia ikuti. Kita bilang tidak usah deputi yang datang, D hitam. Rupanya D hitam di sana tidak ada. Ya, cuma deputi. Nah, maka itulah yang saya datang sini. Ya, putus harapan menunggu nasi dos. Nah, sama silakan mencari makan sendiri. Dan dilanjutkan persentase. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Putus. Iya. Iya, Bapak Ibu. Ini bagian dari pelanggaran keyakinan. Iya. Ya, silakan Pak Musakir. Silakan Pak Musakir. Terima kasih untuk pemateri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit membuka kasus, tapi mirip-mirip lah apa yang dikatakan Pak Andi. Tadi saya coba copy paste satu kata dari Pak Andi tentang kata bijak. Itu. Jadi saya coba membangun perbandingan bijak dengan pintar. Yo. Paham saya, pintar itu apa yang dia tahu itu yang dia katakan. Bijak itu dia tahu apa yang dia katakan. Mungkin seperti itu. Kalau memang kurang ahli bahasa, Pak Gede bisa ditambahkan. Ya. Ada satu kasus. Ini saya pernah lakukan. Waktu itu saya sudah lupa tahun berapa. Itu terjadi di kelas dekat depan perpustakaan.
Pokoknya saya lupa tahun berapa, yang pasti sudah lama. PS3 itu. Waktu itu saya tidak tahu apakah saya sudah menikah atau belum. Jadi ini anak, ada beberapa orang, tapi ada satu orang memang yang memang lumayan lah dia punya, ya. Jadi ada beberapa kali sudah bikin kesalahan, seketika karena mungkin sebagai manusia biasa, saya seketika emosi, ini anak saya keluarkan di jam seperti ini. Saya keluarkan di kelas. Saya tidak tahu cermin dia ambil dari mana. Dia coba senter saya di matahari, di papan tulis pakai cermin. Tiba-tiba saya panggil itu anak, tapi dengan standar emosi saya yang sudah tinggi. Itu saya ambil ini anak, saya suruh kamu ini saya keluarkan untuk masuk ke perpustakaan belajar. Tiba-tiba dia keluar, saya panggil, saya pikir dia masuk, saya masuk ulang ke kelas. Ini anak, saya pikir dia masuk lagi ke perpustakaan. Ternyata ini anak ini hanya ada di depan perpustakaan, pas ada matahari dia senter lagi saya pakai cermin. Nah, dia senter saya pakai cermin, silau lagi. Akhirnya saya keluar dengan muka di zaman penjajahan, tampang saya pada tahun 45 keluar. Saya ambil itu anak, saya tarik kerak bajunya, saya ajak berkelahi di lapangan. Itu pada saat itu saya ajak berkelahi di lapangan karena memang saya sudah emosi betul-betul sudah. Nah, saya tekan itu anak, target saya menekan pribadinya untuk tidak melawan saya. Itu karena saya punya perhitungan menurut bahas kata bijak tadi, jangan-jangan nanti saya lawan ini anak, di luar dia hantam saya. Jadi betul-betul saya cut dia punya pribadi supaya nantinya dia merasa takut dengan saya, dia tidak akan melawan dengan saya. Sehingga saya tarik kerak bajunya, saya panggil untuk berkelahi di lapangan sengir 2 orang pada saat itu. Yang menengarai waktu itu adalah siswa yang ada di kelas itu. Nah, itu. Setelah itu karena sudah emosi saya sudah mulai dulu, saya masuk kelas ulang, belajar pembelajaran jalan. Pas sekitar 10 menit lagi bel keluar, ketua kelas saya suruh panggil masuk mereka yang di luar. Saya panggil masuk. Setelah itu saya coba untuk menyadarkan dirinya, tapi pada saat itu juga saya berusaha untuk minta maaf secara pribadi dengan siswa. Itu kasusnya. Yang jadi pertanyaan saya yaitu siswa itu berada rasanya di posisi mana? Itu pertanyaan pertama. Siswa itu berada rasanya di posisi mana? Posisi kontrol dilakukan guru, Pak. Ya. Posisi kontrol maksudnya posisinya Bapak ada posisi mana pada saat itu, begitu? Bukan, posisinya siswa. Ini posisinya siswa maksudnya. Jadi arah pertanyaan saya ini adalah ke siswa. Jadi siswa berada rasanya ya, perasaannya itu ada di posisi mana? Yang kedua, apa dampak positif atau negatif terhadap kepribadian baik posisinya dia sebagai siswa maupun pribadinya di lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu ada di lingkungan masyarakat dan ada di lingkungan sekolah. Itu. Jadi itu pertanyaan saya. Dampak positif dari perilakunya tadi, Pak. Dampak positif dan negatif dari dampak positif dan negatif atas apa yang saya lakukan tadi. Ya, cerita tadi itu. Oh iya. Ya, jadi kan saya mencoba membangun pertanyaan atas dasar cerita atau kasus yang terjadi.
Betul. Nah itu. Jadi dampak positif dan negatifnya itu baik itu dia sebagai siswa maupun pribadinya itu dia berada di lingkungan sekolah ataupun ketika dia berada di luar sekolah. Itu. Hanya itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, berarti hanya 3 saja yang kita tutup karena kita tutup sudah pertanyaannya karena sudah jam 11.30. Ya, jadi saya cari sendiri jawabannya. Jadi jawaban Pak Andi tadi bagaimana tadi Pak? Soalnya ya, anak-anak kasus yang berulang-ulang. Pertanyaannya Pak. Kasus yang berulang-ulang Pak Edo. Oh ya, kok kasus yang berulang. Oke. Cek. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang cukup bagus karena masalah yang berulang-ulang. Jadi di sini Pak, kita dilatih bahwa memang kenapa kita tidak ambil 5 teori kontrol tadi? Apakah kita sudah lakukan dalam kelas teori kontrol tadi Pak? Pernahkah kita bercerita dengan siswa? Terima kasih deh, kau sudah masuk di pelajarannya Bapak. Pernahkah kata-kata itu keluar dari mulut kita? Ya, pernah. Sering. Tapi siswa? Iya, tapi siswa tidak mau berubah juga. Oke, tidak mau berubah. Pendekatan persuasi sudah kita lakukan. Berarti kurangnya kita di sini Pak, nilai kolaborasi. Karena kenapa? Contoh, saya tidak masuk di pelajarannya Pak Andi. Edward tidak masuk. Berarti apa yang terjadi, apa yang saya rasakan depan Pak Andi? Tidak enak saya masuk Pak Andi, malah selesai. Dimarah-marah. Kan begitu Pak. Kita guru ini jadi dokter, jadi dukun, baca pikirannya anak-anak, jadi apa lagi? Semua profesi ada di guru. Karena yang kita tangani adalah siswa. Siswa bagaimana kita bentuk karakternya. Tujuannya kita di sini adalah membentuk siswa. Kalau begitu terus, ya masalah terus yang kita dapati. Ya oke, terima kasih. Iya. Tapi Pak Andi. Iya. Mantap ya. Iya mantap ya Pak. Iya tapi Pak Andi di sini kami kan menyebarkan informasi, diseminasi menyebar informasi apa yang kami dapatkan dari pendidikan kami. Kami diwajibkan untuk mengimbaskannya kepada seluruh rekan-rekan di sekolah. Jadi kalau seperti gambaran yang Pak Andi gambarkan tadi itu sudah common sense di sekolah kita memang seperti itu, dan itu yang menjadi PR bagi kita bersama dalam ruangan ini untuk berkolaborasi bagaimana mewujudkan apa yang menjadi sekolah impian kita bersama itu Pak. Di sini jika kita mendapatkan kasus yang atau masalah yang berulang-ulang dan tidak ada efek jerah bagi siswa, walau bagaimanapun menurut tuntutan pendidikan saat ini kita tetap direkomendasikan untuk melakukan restitusi terlebih dahulu sebagai langkah awal. Hanya itu saja dulu langkah awal restitusi. Kemudian jika restitusi tidak berhasil maka ada langkah selanjutnya. Ada langkah selanjutnya yang tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi kolaborasi dengan berbagai pihak yang juga berkepentingan terhadap perubahan peserta didik kita tersebut. Mungkin selebihnya juga ditambahkan oleh Pak Muiz. Terima kasih lagi atas pertanyaannya yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Dian. Luar biasa ya, ini memang dilema bagi kita. Ketika kita menemukan satu masalah yang betul-betul berulang-ulang Pak, ya disuruh sholat tidak mau, suruh pergi, setiap hari dia terus saja yang dia. Nah ini dilema bagi kita Bapak Ibu. Nah ini tanggung jawab kita, ini tugas kita Bapak Ibu. Salah satu langkah yang kita lakukan itu tadi dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Ini mungkin siapa tahu dengan cara ini bisa Pak. Kan kita belum menerapkan hal ini. Nah itu salah satu langkahnya. Kemudian yang selama ini ketika hal-hal ini seperti terjadi, kira-kira apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama kita tumbuhkan dulu dalam diri kita itu pemikiran kita positif tentang anak Pak. Mari kita bangun pemikiran kita positif tentang anak, bahwa semua manusia itu adalah manusia yang bermakna. Ya, semua manusia itu adalah manusia yang memiliki kesadaran atas dirinya. Walaupun saat ini belum tampak, pada dasarnya itu sudah tumbuh di dalam dirinya. Dia ingin menjadi anak yang baik Pak.
Tidak satupun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin menjadi orang yang baik. Nah, itu yang coba kita angkat, Pak. Itu yang masih terkubur di dalam dirinya. Ini yang kita angkat, kita timbulkan ke permukaan. Salah satu cara dengan, mungkin bisa dengan cara yang tadi, yang kami sampaikan tadi. Next, berikutnya, ketika itu masih terjadi lagi, saran, ada informasi dari kami, ada saran dari kami. Mungkin kita bisa membangun kolaborasi yang baik, Pak. Itu dijelaskan Pak Edo juga tadi. Membangun kolaborasi yang baik. Coba kita introspeksi kembali. Sudah sejauh mana kolaborasi kita lakukan untuk membina anak-anak kita? Di mana kita membangun kerjasama antara seluruh warga sekolah, bahkan sampai membangun kerjasama dengan orang tua siswa. Kalau ini memang kita laksanakan sebagaimana mestinya, saya pikir besar kemungkinan kita akan mencapai tujuan kita bersama, Bapak Ibu. Di mana tujuan kita, tujuan pendidikan yang juga tujuan kita, tujuan Bapak Ibu adalah ingin memanusiakan manusia, Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita sepakat dengan pola pikir yang bersama. Kita berkeinginan untuk memanusiakan manusia dengan tetap menanamkan di dalam diri kita adalah pemikiran positif tentang anak-anak kita, bahwa semua anak-anak itu adalah anak-anak yang bermakna. Semua anak-anak yang memiliki potensi dari dirinya sejak lahir. Hanya saja untuk mencapai potensi tersebut terkadang dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan yang berlaku, Bapak Ibu. Nah, ini peran kita untuk menuntun dia, Bapak Ibu. Kita tuntun anak ini ke arah yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, Bapak Ibu. Jangan pesimis dulu, Bapak Ibu. Pak, ini anak-anak bohong, tidak bisa diatur. Jangan, Bapak Ibu. Mari kita bangun pemikiran positif kita tentang anak, ya. Itu barangkali penjelasan dari kami. Next ke Pak Muzakir, pertanyaannya Pak Muzakir. Baik, terima kasih Pak Muzakir. Tadi mengenai kasus Rio, Pak ya, Rio di SMA 6. Tadi mohon maaf saya bertanya kembali, siswanya tadi melakukan apa Pak sebelum Bapak sebelumnya tadi saya nggak bis? Iya. Bersenter Pak. Itu di luar, yang waktu di dalam kelas. Di dalam kelas. Oh iya, waktu di dalam kelas. Sebenarnya ini bagian dari rentetan sebuah kejadian yang dia lakukan. Yang pada saat itu karena sudah mengaku salah satu dari lambat dan bicara tentang tugas dan juga perilakunya. Tapi yang mendominasi itu tentang tugas, berapa kali tugas kita tidak ada. Tapi bukan tadi tugas itu runtun berulang sama ya, cuma tetap tidak kerjakan. Tapi bukan cuma dia, ada beberapa orang di sebenarnya. Itu cuman saya emosi bukan di persoalan dia tidak punya tugas, tapi ketika itu dia senter saya. Itu saya larang satu kali, tapi tetap dia lakukan, dia senter lagi di depan perpustakaan. Di situ sebenarnya emosi kan. Nah, ya. Jadi target saya sebenarnya dengan mengancam dia untuk bergerak supaya dia mengkantor dia punya pribadi untuk tidak melawan. Iya, tidak melawan. Tidak memperpanjang persoalan. Iya. Target saya dia tidak melawan, dan kedua saya berusaha meminta maaf supaya tidak ada kejadian benturan lagi kami ketika berada di luar. Iya Pak. Yang minta maafnya dulu. Iya. Mohon maaf Bu Dene, saya klarifikasi dulu. Pak Muzakir sempat minta maaf ke anak itu tadi. Sempat minta maaf ya. Minta maaf secara pribadi. Iya. Di depan kelas. Di depan tapi kelas. bukan pribadi, bukan ke orang, tapi semua di kelas. Ke semua atas perilakunya Bapak di dalam kelas tadi. Oke, baik. Kasih tepuk tangan untuk Pak Muzakir, Pak, karena bersedia mengakui kesalahan. Oke, lanjut kemudian. Next. Ya baik Kak, untuk yang pertama saya sangat mengapresiasi sikap Bapak yang mau legowo meminta maaf kepada peserta didik setelah memberikan konsekuensi kepada anak tersebut. Itu luar biasa Pak, itu cukup berat walaupun kami bertiga menerima pendidikan ditemani pendidikan guru seperti apa, tapi sepertinya saya tetap mengakui bahwa meminta maaf kepada peserta didik itu adalah sikap gentleman yang menuntut kedewasaan. Jika pertanyaan Bapak tadi mengenai posisi anak tersebut, jika dari penelaahan kami, siswa tersebut sepertinya memenuhi kebutuhan dasarnya
menginginkan perhatian, kasih sayang dan juga perhatian. Makanya dia di luar setel-setel Bapak supaya mungkin Bapak perhatikan lagi dia. Ayo setelah ini Mas Zakir kasih apa lagi saya ini, bikin apa lagi saya ini, seperti itu. Dia ingin diakui keberadaannya Pak. Mungkin itu di posisinya dia saat itu. Jika itu pertanyaan Bapak tadi. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya saya rasa luar biasa Pak. Seperti sudah saya ungkapkan tadi, Bapak meminta maaf saja itu saya rasa sudah sangat menginspirasi. Saya terinspirasi hari ini dengan cara Bapak tersebut. Dampak positifnya itu bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri si anak bahwa perilaku Bapak itu ternyata karena Bapak menginginkan dia menjadi orang yang baik, menginginkan dia menjadi yang terbaik. Mungkin dampak negatifnya, jika Bapak tidak meminta maaf, saya rasa mungkin yang terjadi adalah dampak negatif. Anak tersebut akan menjadi rendah diri, kemudian menjadi memikirkan bahwa dirinya adalah orang yang gagal dan tidak pandang sukses. Tetapi karena Bapak mengatini kasus tadi tidak meminta maaf, jadi saya merasa yang ada hanyalah dampak positif Bapak. Demikian kalau dari pandangan saya. Terima kasih Bapak. Baik, saya tambahkan sedikit. Apa itu? Pak, iya, kolaborasi ya, terima kasih Pak. Iya, betul. Jadi kita lihat dari situ bahwa pokok permasalahannya adalah belia atau siswa tadi ini tidak atau dikeluarkan oleh Pak Muzakir. Ya, berarti menghukum dong Pak Jek. Iya kan? Berarti bukan, memang di sini yang saya pelajari bahwa dari 5 teori kontrol tadi itu memang dipaksa kita jadi malaikat Pak sebagai guru. 2 malaikat di kanan kiri. Iya. Oh 3 dengan diri sendiri. Iya. Berarti bukan lagi pencatat dosa dengan pencatat pahala Pak. Memang dua-dua pencatat pahala Pak. Nah, jadi yang seperti kita lihat, menurut saya, yang setelah dari kasus tadi bahwa memang siswa tadi ingin diperhatikan, kegiatan atau proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, bahwa memang siswa ini maunya jadi kasih masuk. Dengan cara begitu mungkin dia bisa diperhatikan oleh Pak Muzakir. Tapi dengan kesalahan yang dia lakukan itu Pak, ya mungkin Pak Muzakir juga memang karakter beliau ya begitu Pak. Ya saat itu masih muda, walaupun sekarang sudah tua tapi beliau tetap muda Pak, masih muda Pak itu. Ya Pak deh. Iya. Kalau Pak Muzakir sudah benar, ya. Tapi anak ini perlu ditanyakan, normal atau tidak? Nah masalahnya, kenapa gurunya dia sedang pakai cermin? Betul. Ya, ini masalah ini. Barangkali kalau kita telusuri, di rumahnya mungkin didikannya tidak pas, tidak pernah dapat didikan dari orang tua, terbawa ke sekolah. Iya. Orang tua tidak terbawa ke sekolah akhirnya. Seharusnya dia tugaskan ke perpustakaan, dia harus pergi, dia tugasnya, tapi mulai cari cermin, cari baju sinar matahari, saya bersih. Baik Pak Dede. Jadi marah. Iya betul sekali Pak Dede. Nah, saya kira itu, barangkali anak ini juga perlu ditanyakan, apakah ini SLB atau apa? Perlu ditanyakan. Saya mencoba menambahkan sedikit ya. Saya bicara pengalaman saya. Saya pernah waktu jadi mahasiswa itu ketika pulang kampung, saya coba jalan-jalan ke daerah perbatasan. Itu kebetulan ada teman sana, perbatasan antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah. Jadi ketemu dengan teman malam, tiba-tiba saya bertemu sekelompok orang dan saya tidak tahu mereka ini siapa. Satu orang pun saya tidak tahu. Itu ketika kami kumpul, hampir semua mengeluarkan rokok dengan model lipatan filter sama. Ini lipatan filter sama. Jadi pada saat itu saya tidak ungkapkan pertanyaan saya ke mereka karena mereka banyak, tapi mereka memberikan sendiri bahwa
kami ini adalah komplotan tiket, perampok tiket. Itu. Jadi mau ada sekitar 2 jam kita bangun lingkaran setan di situ. Tapi apa saya mau sampaikan sebenarnya di sini? Ketika selesai itu kami keluar sama-sama di luar. Apa saya sampaikan di sini? Ternyata sejahat-jahatnya manusia dia punya naluri kebaikan, Pak. Iya. Karena saya sempat bergaul dengan mereka. Gitu. Pernah juga ada teman satu, dia hampir 7 bulan di hutan itu karena dulu perampok tiket sudah mulai ditangkap, jadi dia lari ke gunung hampir 7 bulan. Nanti dia keluar, orang tuanya disandra oleh keamanan, disandra. Kalau dia tidak keluar, orang tuanya ditangkap. Akhirnya dia keluar gunung di daerah Tike lalu itu. Jadi dia cerita, saya berteman dengan dia. Ternyata ketika kita berteman, kita paham pribadinya, ternyata mereka punya naluri yang manusiawi juga. Itu. Jadi itu pesan yang saya coba sampaikan. Ternyata senakal-nakalnya siswanya kita, sejahat-jahatnya mungkin dia punya sisa pendekatan lah mungkin. Yang mesti kita lakukan, intensnya kita melakukan pendekatan seperti itu Pak Ketua. Betul sekali. Ternyata Pak Muzakir sudah menjawab pertanyaannya sendiri tadi. Iya, baik. Kasih tepuk tangan untuk Pak Muzakir. Baik Bapak Ibu sekalian. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya pikir sudah jelas sekali ya. Sudah cukup jelas bahwa pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi orang yang baik. Termasuk siswa kita, Pak. Cuman yang yang saya garis bawahi tadi dari pertanyaannya Pak Muzakir, dia sempat meminta maaf ke siswa. Itu artinya kalau dia meminta maaf berarti dia sadari bahwa dia salah juga. Kan begitu? Bukan begitu Bapak Ibu ya? Berarti yang dia lakukan salah juga. Dia sadari bahwa dia bengkak-bengkak aja Bang lain. Dia sadari kalau itu salah yang dia lakukan. Kenapa tidak ke depannya? Yang salah itu kita arahkan ke yang benar. Ya, Bapak Ibu. Sama-sama kita berbuat untuk maju ke depan Bapak Ibu. Jangan kita tinggal terus dengan pemikiran kita, memang nambogo dia, tidak mau memang baik. Coba kita rubah ke hal-hal yang positif Bapak Ibu. Kita jadikan dia positif bahwa dia bisa jadi orang seperti kita Bapak Ibu. Ya, bangun semangat dalam diri kita, tumbuhkan pemikiran positif dalam kita bahwa kita bisa membuat anak kita menjadi orang-orang yang sukses.